Selamat pagi Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa para pemegang saham PT Metro Data Electronics Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan serta para undangan yang kami hormati. Sebelum kami mulai acara rapat umum pemegang saham tahunan, selanjutnya akan disebut rapat, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rapat ini. Untuk itu dimohon kepada kesediaan Bapak anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang disebutkan namanya untuk berdiri sejenak. Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut. Bapak Ben Aristarkus Widiatmodjo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Terima kasih Pak. Bapak Tanan Herwandi Antonius selaku Komisaris Independen Perseroan. Terima kasih. Dapat kami sampaikan juga bahwa Bapak Chandra Ciputra sebagai Presiden Komisaris Perseroan berhalangan hadir. Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Bapak Susanto Jaya selaku Presiden Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Randi Kartadinata selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Agus Honggo Widodo selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Syafril Effendi selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Di samping itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Kantor Notaris Rusnaldi SH, diwakili oleh Bapak Rusnaldi SH. Terima kasih. Kantor Akuntan Publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis dan Rekan, diwakili oleh Bapak Stephen Tanggara. Terima kasih. Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom diwakili oleh Bapak Jati Prasetyo. Terima kasih. Dalam kesempatan ini kami tidak membacakan kembali tata tertib rapat mengingat tata tertib rapat tersebut sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada saat memasuki ruangan rapat. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk membacanya. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ben Aristarkus Widiatmodjo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan sebagai pemimpin rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk dapat membuka rapat pada hari ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, serta para undangan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyediakan waktu untuk datang memenuhi undangan kami guna menghadiri rapat perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Mei 2023. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, untuk penyelenggaraan rapat ini, perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut.
A. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, beserta mata acara rapat melalui surat perseroan nomor 009-ME-Korpsek-Romawi 4-2023 tanggal 11 April 2023. B. Menyampaikan pengumuman pada tanggal 18 April 2023 dan panggilan rapat pada tanggal 8 Mei 2023 di situs web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. Untuk rapat umum pemegang saham tahunan, berlaku ketentuan quorum yang sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat ini adalah sah apabila dihadiri dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Selanjutnya perlu saya tanyakan kepada Bapak Notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah sejumlah saham yang hadir dan atau diwakili telah memenuhi quorum yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan dan membicarakan agenda rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Setelah membaca daftar pemegang saham perseroan per tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo, Etrikom, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, tercatat dalam jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah sebanyak 10.438.838.055 saham yang merupakan 85,08% dari 12.280.884.585 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Karenanya ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT telah dipenuhi, sehingga rapat ini dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah atas agenda rapat ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat. Terima kasih kepada Bapak Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 30 Mei 2023, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini dibuka pada pukul 10.13 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya untuk kelancaran rapat, saya selaku pimpinan rapat meminta bantuan untuk menunjuk Bapak Susanto Jaya selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memimpin rapat ini. Kepada Bapak Susanto Jaya kami persilakan. Terima kasih Pak Ben selaku pimpinan rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan kami hormati. Sebelum kita masuk ke dalam agenda rapat, saya akan menyampaikan kondisi umum perseroan. Memasuki tahun 2023, aktivitas perekonomian secara fisik sudah mulai kembali pulih. Pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020, Indonesia dengan perekonomian yang juga didukung oleh perdagangan komoditi dan industri perbankan yang kredibel, mampu membukukan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% tahun 2022.
Namun demikian memasuki tahun 2023, potensi resesi yang terjadi di banyak negara telah mempengaruhi gejolaknya nilai tukar rupiah dan naiknya inflasi yang menyebabkan masyarakat berhati-hati di dalam berbelanja, khususnya untuk produk teknologi informasi dan komunikasi yang telah banyak dibeli pada saat masa pandemi. Peningkatan transaksi berbasis digital online dan kebijakan kerja jarak jauh yang banyak diterapkan sejak masa pandemi memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha, khususnya dari sisi keamanan cyber. Ya, mengingat begitu besarnya volume data yang kini tersimpan dan lalu lalang di berbagai sistem digital yang dikelola oleh perusahaan. Kondisi IT di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam hal keamanan cyber, terutama serangan phishing, ransomware, hingga pencurian data perusahaan. Hal ini mengancam kelangsungan bisnis, kerahasiaan data, dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi ancaman ini diperlukan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan cyber. Serangan cyber ini akan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah penting dalam menjaga keamanan cyber bagi usahanya. Metrodata menawarkan solusi keamanan terpadu yang mencakup aspek people, process, dan teknologi. Kami menyediakan pendekatan threat hunting dengan bantuan machine learning dan AI untuk mendeteksi ancaman yang lolos pada perlindungan lapis pertama. Layanan konsultasi keamanan seperti penetration testing dan IT forensics, advokasi, perlindungan diri terhadap ransomware, serta security operation center yang suka disebut dengan SOC. Kami juga menyediakan layanan manajemen keamanan yang dikemas dalam paket managed security untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam menghadapi ancaman cyber. Dengan berbagai tantangan yang ada, Metrodata selaku perusahaan penyedia solusi digital dan inovator teknologi terkemuka di Indonesia terus meningkatkan kompetensinya di bidang TIK untuk mendukung banyak perusahaan di Indonesia dalam bertransformasi secara digital agar dapat terus berkembang di era pasca pandemi. Alhasil, di tengah tantangan kondisi resesi yang ada, unit bisnis solusi dan konsultasi perseroan masih mampu membukukan pertumbuhan penjualan pada kuartal 1 2023 sebesar 9,6%, yang didukung oleh sektor institusi keuangan, sektor publik, telekomunikasi, dan manufaktur. Pertumbuhan pada unit bisnis solusi dan konsultasi perseroan juga didorong oleh meningkatnya penyediaan TIK kepada pelanggan korporasi untuk layanan cloud hyperscaler dari mitra global seperti Azure, AWS, Google Cloud, layanan cyber security, digital business platform, dan software subscription dan SaaS. Ya. Secara umum, perseroan juga melihat bahwa telah terjadi pergeseran kebutuhan pasar dari kebutuhan terhadap perangkat keras digital kepada kebutuhan akan layanan cloud. Selain maraknya para institusi keuangan melengkapi dirinya dengan digital business platform. Di sisi lain, penjualan unit usaha distribusi perseroan mengalami penurunan 19,1% pada kuartal 1 2023 karena telah terpenuhinya sebagian besar kebutuhan TIK perorangan pasca pandemi. Namun demikian, perseroan meyakini kebutuhan TIK perorangan akan terus berkembang dan setiap perangkat notebook PC akan memerlukan pembaharuan di masa mendatang, sehingga akan terjadi pemulihan kebutuhan TIK. Atas kontribusi kedua unit bisnis perseroan, yaitu meningkatnya penjualan di unit bisnis solusi dan konsultasi, namun terjadinya penurunan penjualan di unit bisnis distribusi, maka penjualan perseroan pada kuartal 1 2023 mencapai 4,5 triliun atau menurun sebesar 12,8%, sedangkan laba bersih tercatat sebesar 146,4 miliar, turun sebesar 11%. Namun demikian, kami tetap berpikir optimis bahwa permintaan akan kebutuhan TIK terus tumbuh dan berharap adanya pemulihan pada kuartal-kuartal berikutnya. Perseroan terus memenuhi komitmen untuk menjadi pusat aktualisasi ekonomi digital terdepan
dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing secara global dengan terus melakukan digitalisasi. Demikian kondisi umum perseroan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan panggilan rapat pada tanggal 8 Mei 2023, berikut saya sampaikan susunan mata acara rapat yang akan dibahas pada hari ini. Adapun mata acara rapat adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan laporan tahunan 2022. Yang kedua adalah penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. Ketiga, penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2023. Yang keempat adalah penetapan gaji dan tunjangan lain anggota direksi perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan akan diberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai agenda rapat dengan mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib. Kita akan memasuki agenda pertama. Belum. Nanti setelah direksi. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, dengan mengacu pada agenda rapat yang telah disebutkan di atas, selanjutnya marilah kita membicarakan agenda rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan 2022. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan direksi yang merupakan bagian dari laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan ini selengkapnya dapat dilihat pada halaman 16 sampai dengan halaman 21 dari laporan tahunan perseroan yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Ya. Selanjutnya juga nanti ada laporan pengawasan Dewan Komisaris. Ya. Nah, kami mulai pemulihan ekonomi di awal tahun seiring pemulihan dari situasi pandemi dihadang oleh tantangan di pertengahan tahun dari krisis geopolitik di Eropa Timur. Akibatnya harga komoditas energi dan bahan pangan melambung tinggi memberatkan perekonomian global. Ditambah dengan tingkat inflasi tinggi di negara-negara maju akibat kebijakan pelonggaran fiskal yang sangat intensif di 2 tahun sebelumnya, serta permasalahan dalam rantai pasokan global, kemampuan banyak negara untuk pulih dengan cepat menjadi semakin berat. Di tengah ketidakpastian dan beragam tantangan ini, perekonomian Indonesia sanggup menunjukkan ketahanannya, ya, berkat berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas keuangan. Selama tahun 2022, pertumbuhan pendapatan produk domestik bruto Indonesia tercatat sebesar 5,31% year on year. Ya. Konsumsi rumah tangga juga bertumbuh sebesar 5,39% year on year. Kinerja fiskal yang optimal membuat pertumbuhan Indonesia diprediksi berlanjut ke tahun 2023 dengan proyeksi pertumbuhan PDB hingga 5,3%. Salah satu faktor yang telah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi digital. Di tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia kembali melampaui perakiraan dengan gross merchandise value sebesar 77 miliar dolar, meningkat 22% dari tahun 2021. Hal ini sangatlah menggembirakan bagi industri digital Indonesia, mempertimbangkan beratnya kondisi yang tengah melanda perusahaan-perusahaan rintisan, khususnya di bidang teknologi. Pertumbuhan nilai ekonomi digital yang pesat ini menunjukkan pentingnya digitalisasi bagi keberlangsungan dunia usaha saat ini. Perseroan sejak beberapa tahun terakhir telah mengantisipasi tren transformasi digital dengan mempersiapkan 8 pilar solusi Metrodata sebagai jawaban bagi kebutuhan para pelaku usaha dalam menjalani proses transformasi. Dari segi infrastruktur, Perseroan juga mempertahankan dan terus memperkaya portofolio produknya yang sangat luas sehingga dapat menawarkan solusi yang komprehensif bagi setiap kebutuhan digitalisasi di masyarakat. Di tahun 2022, solusi cloud kembali mengalami laju pertumbuhan yang signifikan sebagaimana sebelumnya. Selain telah beroperasinya data center di Indonesia dari beberapa penyedia layanan cloud global,
Yang juga mendorong pertumbuhan solusi cloud adalah segmen pasar yang semakin luas. Tidak hanya di sektor enterprise, solusi cloud kini pun telah digunakan oleh bisnis skala menengah yang merasakan dampak signifikan dari penggunaan solusi tersebut, terutama dalam hal efisiensi biaya dan kecepatan pemasangan layanan. Selain itu, solusi cloud juga unggul dari segi fleksibilitas dan skalabilitas, dua faktor penentu yang menyebabkan pasar cloud berkembang sedemikian cepat. Untuk memanfaatkan potensi besar tersebut, Perseroan memiliki divisi dengan keahlian khusus di solusi cloud, termasuk untuk solusi hybrid cloud, yang kami yakini akan menjadi tren di masa depan. Hybrid cloud merupakan alternatif pilihan bagi pelaku usaha yang mencari keunggulan dari sisi optimalisasi biaya dengan standar keamanan yang tinggi dan dapat di-customisasi gitu ya. Perkembangan teknologi digital bagaimanapun juga membawa dampak terhadap keamanan di dalam penggunaan teknologi tersebut. Semakin maraknya insiden keamanan cyber belakangan ini menjadi pengingat bagi banyak pelaku usaha bahwa sangat penting bagi setiap organisasi untuk memperkuat pengamanan data digital mereka. Selain rangkaian solusi cyber security untuk mencegah ancaman cyber dan menjaga integritas bisnis, seperti endpoint security, security operation center, dan konsultasi cyber security di tahun 2022, Perseroan mulai menawarkan layanan managed services di bidang cyber security. Dikemas dalam paket managed security, layanan ini kami hadirkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di bidang cyber security yang banyak dialami pelaku usaha. Salah satu strategi kami dalam membangun kesiapan talenta di bidang-bidang teknologi yang relevan adalah dengan aktivitas pelatihan dan pendidikan yang bernaung di bawah program Metro Data Academy serta program-program sejenis. Melalui program-program ini, Perseroan telah mencetak hingga ratusan talenta yang fasih dengan dunia digital dan siap bekerja untuk ditempatkan di posisi-posisi yang paling dibutuhkan. Di tahun 2000, selain solusi cyber security, solusi lain yang menjadi tren dalam dunia digital saat ini adalah solusi Internet of Things. Ya. Layaknya solusi cloud, solusi IoT terbantu oleh infrastruktur konektivitas digital yang semakin solid di Indonesia, sehingga memungkinkan lebih banyak piranti untuk saling terhubung melalui internet. Selain itu, perkembangan teknologi pendukung dari berbagai perusahaan rintisan juga membuat penerapan solusi IoT di berbagai sektor industri dan pemerintahan semakin marak. Bagi bisnis distribusi digital Perseroan, salah satu kondisi eksternal yang kami syukuri adalah kondisi rantai pasokan barang yang jauh lebih stabil di tahun 2022 dibandingkan di 2 tahun sebelumnya. Berkat pasokan barang yang lebih terjamin untuk menyokong portfolio produk kami yang luas, kami mampu memperbesar pangsa pasar dan memperkuat posisi kami sebagai distributor produk TIK yang paling terkemuka di Indonesia. Rekam jejak yang telah dibangun Perseroan selama berpuluh tahun membuat Perseroan memiliki jaringan relasi yang mendalam dengan berbagai mitra usaha mulai dari principal, dealer, reseller hingga pelanggan. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepat menciptakan momentum bagi Perseroan untuk bergerak secara adaptif sekaligus inovatif sebagai bagian dari ekspansi bisnisnya. Setelah pada tahun 2021, Perseroan berinvestasi pada sebuah perusahaan rintisan. Di tahun 2022, Perseroan membentuk sebuah unit usaha patungan yang bergerak di bidang pemasaran digital, yaitu PT Kakafly Metro Data Indonesia, yang disingkat dengan CMI. Ya, CMI merupakan hasil kerjasama dengan agensi pemasaran digital ternama dari Taiwan untuk menyediakan layanan dan solusi pemasaran berbasis data untuk pasar Indonesia. Pengetahuan Perseroan yang mendalam tentang pasar Indonesia telah kami gabungkan dengan kekuatan pakar di ranah pemasaran digital dari Kakafly. Hasilnya akan kami manfaatkan untuk membangun agensi pemasaran digital yang paling memahami pasar di Indonesia. Berkat strategi bisnis yang diterapkan dengan disiplin di tengah kondisi pasar yang prospektif
tetap syarat ketidakpastian, kinerja keuangan perseroan tergolong memuaskan. Ya. Nilai penjualan total mencapai 20,98 triliun, bertumbuh 13,4% dari penjualan tahun 2021. Nilai penjualan ini merupakan nilai tertinggi yang pernah perseroan bukukan. Ya. Pertumbuhan penjualan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih sebesar 14,1% menjadi 580 miliar. Kinerja keuangan tersebut membuktikan keberhasilan dari langkah-langkah strategis yang telah perseroan terapkan sepanjang 2022. Fundamental keuangan yang solid ini membuat perseroan mampu menghadirkan nilai pemegang saham yang semakin menjanjikan bagi investor, sekaligus membuka peluang untuk berekspansi pada skala yang lebih masif untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar. Penerapan tata kelola perusahaan terus menjadi fokus perseroan sebagai institusi yang menerapkan metode bisnis yang etis, tata kelola perusahaan yang dipandu oleh semangat kepatuhan, serta kesadaran lingkungan dan sosial. Semua ini membuat para pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan dan kepercayaan mereka bagi keberlanjutan usaha perseroan. Sepanjang tahun 2022, kami sebagai direksi secara efektif dan independen telah menjalankan operasi bisnis sehari-hari, serta berperan langsung dalam penetapan arah bisnis perseroan dan pengambilan keputusan strategis. Selain menerima rekomendasi dan arahan dari Dewan Komisaris yang dibantu oleh komite-komitenya, direksi pun memperoleh dukungan kuat dari mereka. Hal ini memungkinkan kami untuk memenuhi harapan pemegang saham dan memberikan nilai nyata bagi para pemangku kepentingan. Meskipun ancaman resesi global akibat inflasi berkepanjangan membayangi prospek ekonomi di tahun 2023, berbagai indikator makroekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2022 masih menunjukkan alasan untuk tetap optimis. Ketahanan ekonomi Indonesia diprediksi tetap solid oleh banyak ekonom dan analis. Berdasarkan berbagai pertimbangan makroekonomi untuk 2023 ini, perseroan telah merancang strategi bisnis untuk mendukung pertumbuhan usaha dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bisnis yang sehat. Di tahun 2023, solusi cloud akan terus menjadi ujung tombak dalam memasarkan 8 pilar solusi. Ini karena proses transformasi digital di Indonesia masih baru pada fase awal, yang berarti potensi adopsinya di masa mendatang masih sangat besar. Perseroan akan menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang keunggulan solusi cloud. Bersamaan dengan itu, perseroan akan memperkenalkan berbagai solusi teknologi pelengkap yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan usaha pelanggan. Bisnis distribusi digital akan terus mendorong perseroan untuk berekspansi dan mendiversifikasikan produk-produk perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan ke depan. Perseroan juga akan memanfaatkan secara maksimal jaringan distribusi yang selama ini telah dibangun di seluruh Indonesia dan disempurnakan untuk memperluas cakupan pasar. Upaya-upaya ini akan perseroan lengkapi dengan mengeksplorasi berbagai peluang pertumbuhan anorganik melalui akuisisi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya dapat mendukung bisnis inti perseroan. Saya mewakili direksi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan solid dari para pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh hal tersebut sangat penting untuk keberlangsungan usaha perseroan. Kami menghargai upaya, pengabdian dan semangat para karyawan yang telah meletakkan kepercayaan mereka pada kami dalam rangka mewujudkan proses transformasi digital yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Demikianlah kiranya laporan direksi perseroan yang kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita ikuti laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang selengkapnya dapat dilihat pada halaman 10 sampai halaman 15 laporan tahunan perseroan. Untuk itu kami persilahkan Pak Ben untuk membacakan. Terima kasih kepada Pak Santo. Pemangku kepentingan dan pemegang saham yang terhormat. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada direksi yang telah mampu menjawab tantangan dan dinamika di kancah bisnis TIK sepanjang tahun 2022. Direksi telah berhasil mengeksekusi strategi bisnis secara disiplin, sehingga memastikan keberlanjutan usaha PT Metrodata Electronics Tbk. Dewan Komisaris memandang bahwa sepanjang tahun direksi menjalankan rencana bisnis perseroan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian melalui beragam inisiatif strategis.
Ekonomi global di tahun 2022 menghadapi berbagai tekanan. Setelah badai pandemi mulai berangsur-angsur mereda, muncullah krisis geopolitik di Eropa yang menghempaskan potensi pertumbuhan ekonomi global serta mengakibatkan peningkatan harga komoditas energi, semakin menambah tekanan tingkat hiperinflasi global yang awalnya disebabkan oleh ketidakseimbangan karena pandemi. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 hanya 3,4%. Sementara di tahun 2023 akan melemah ke 2,9%. Walaupun begitu, Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonominya dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,3%. Kuatnya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga sebagai faktor penopang utama. Penerimaan negara sepanjang tahun 2022 tercatat melampaui target dan menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik. Relatif stabilnya kondisi ekonomi Indonesia di tengah gejolak makroekonomi internasional menunjang pertumbuhan industri TIK dalam negeri. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan semakin menguat berkat dukungan dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang ditujukan untuk memacu digitalisasi sektor-sektor ekonomi. Di tengah tekanan inflasi global dan pertumbuhan PDB domestik, perseroan berhasil mencatat kinerja positif dengan kenaikan laba bersih sebesar 14,1% menjadi 580 miliar rupiah. Pencapaian yang baik ini disertai dengan posisi fundamental keuangan yang kokoh sebagaimana tercermin dari komposisi asetnya. 8 pilar solusi Metro Data sekali lagi berhasil menunjukkan ketangguhannya sebagai landasan bisnis solusi dan konsultasi digital perseroan. Kedelapan pilar ini terbukti mampu menjadi solusi esensial bagi pelaku usaha di masa sekarang dalam menjalani proses transformasi digital. Pada tahun 2022, pilar solusi cloud perlu untuk mendapatkan sorotan. Solusi cloud mencatatkan pertumbuhan nilai yang tertinggi dibandingkan ketujuh solusi lainnya. Hal ini karena solusi cloud memiliki use case yang luas dan beragam, serta memiliki fleksibilitas dalam skala implementasinya, sehingga dicocok digunakan oleh perusahaan dari berbagai segmen. Hal ini turut didukung oleh adopsi cloud di Indonesia yang masih berada pada tahap awal, sehingga masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan teknologi tersebut. Selain solusi cloud, pilar solusi yang kami pandang krusial bagi perkembangan digitalisasi di masa depan adalah solusi cyber security. Semakin luasnya penggunaan teknologi digital di masyarakat menuntut pelaku usaha untuk mengamankan data yang mereka simpan dan kelola dari berbagai risiko bahaya. Perseroan menyediakan solusi cyber security yang komprehensif, tidak hanya dari segi teknologi, namun juga dari segi aspek people dan proses. Tidak semua pelanggan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga keamanan digital mereka. Oleh karena itulah, 8 pilar solusi Metro Data yang ditawarkan perseroan menjadi faktor pembeda. Perseroan memahami berbagai dinamika baru yang dihadapi oleh dunia usaha akibat percepatan adopsi transformasi digital. Oleh karena itu, perseroan menawarkan solusi yang inovatif dan relevan untuk kondisi setiap pelanggan, dengan biaya yang dapat disesuaikan pada skala bisnis mereka masing-masing. Sementara beragam solusi TIK terus melesat penggunaannya, pasar perangkat keras TIK juga tetap menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Hal ini disebabkan pergeseran gaya hidup masyarakat ke aktivitas digital masih berlanjut. Selain itu, kondisi pasokan barang secara bertahap pulih kembali ke situasi sebelum pandemi. Unit bisnis distribusi digital perseroan berhasil memanfaatkan peluang dari hal ini dengan menawarkan produk yang sangat beragam, sehingga perseroan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bidang teknologi digital. Di tahun 2022, perseroan juga mengupayakan diversifikasi produk dan layanan untuk mendukung pertumbuhan penjualannya dalam jangka panjang. Melalui pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital, berikut dengan kolaborasi dalam program-program pemerintah, perseroan mengembangkan kapasitas dan keahlian dari talenta-talenta muda yang berpotensi menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Perluasan portfolio produk dan pemberdayaan talenta digital menunjukkan solidnya strategi perseroan menjadi penggerak transformasi digital di Indonesia. Perseroan menjawab kebutuhan infrastruktur, solusi, sekaligus tenaga kerja dengan menghadirkan semuanya dengan kualitas yang terbaik.
Dewan Komisaris memandang positif langkah direksi yang berhasil mempertahankan strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan di industri TIK. Selain pencapaian kinerja keuangan yang solid, direksi berhasil memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham untuk jangka panjang. Walaupun harga saham perseroan mengalami koreksi di tahun 2022, hal tersebut sesungguhnya tidak mencerminkan posisi fundamental keuangan perseroan ataupun pertumbuhan usahanya yang solid, baik yang telah terwujud di masa silam maupun potensi ke depan. Hal ini turut dibuktikan dengan masuknya saham perseroan ke dalam indeks IDX Sharia Growth. Sebagai bentuk pengakuan primanya kinerja perseroan dari sisi pertumbuhan, laba bersih, pendapatan, dan posisi keuangan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan disiplin dan dedikasi yang kuat menjadi komponen pendukung dari keberhasilan perseroan di tahun 2022. Dewan Komisaris memandang bahwa semua lapisan di perseroan termasuk direksi, manajemen, dan karyawan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan direksi untuk memberikan pandangan dan masukan mengenai rencana dan langkah bisnis perseroan selanjutnya. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas kinerja Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas. Kedua komite tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan sangat baik dan telah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasannya terhadap perusahaan sepanjang tahun 2022. Dewan Komisaris juga ingin menegaskan bahwa komisaris independen telah mewakili kepentingan minoritas seperti yang diharapkan tanpa intervensi dari pihak manapun sesuai dengan tanggung jawabnya. Selain itu, susunan Dewan Komisaris di tahun 2022 tidak mengalami perubahan. Prospek ekonomi global di tahun 2023 diprediksi akan mengalami pelemahan akibat tingginya ketidakpastian. Namun ketahanan perekonomian Indonesia yang telah ditunjukkan di tahun 2022 dipercaya akan mendorong pertumbuhan PDB di tahun 2023. Permintaan pasar domestik dan harga komoditas yang tetap kuat akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama dengan itu, industri digital diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Digitalisasi yang tengah berlangsung di berbagai sektor akan berdampak positif bagi banyak sektor pendukung dan mendorong aktivitas ekonomi untuk tumbuh. Semakin terbukanya berbagai peluang, berkat pasokan barang yang semakin stabil, serta terus berkembangnya solusi digital, membuat Dewan Komisaris yakin bahwa usaha perseroan akan terus maju dan cakupannya lebih luas. Maka dari itu, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, direksi, manajemen, dan karyawan perseroan yang telah berperan serta dalam memajukan mengembangkan usaha perseroan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pemerintah, para mitra usaha, dan semua pelanggan atas dukungan dan kerjasama selama ini. Sementara kami terus berjuang untuk mewujudkan keunggulan, kami berharap dapat membina hubungan yang produktif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan utama kami. Sehingga dampaknya dapat dirasakan tak hanya oleh perseroan tapi juga seluruh bangsa. Demikianlah kiranya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ini kami sampaikan. Selanjutnya pembahasan agenda ini saya kembalikan kepada Bapak Susanto Jaya. Kepada Bapak Susanto Jaya, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Ben atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah uraian kami mengenai laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sebagai tambahan, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan rekan yang tergabung dalam PwC. Dengan hasil laporan keuangan konsolidasian wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, A. Menyetujui laporan tahunan 2022 termasuk di dalamnya laporan direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2022. Dengan disetujui B, dengan disetujuinya laporan tahunan 2022
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equi at the charge kepada seluruh anggota direksi perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2022. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasanya, kini tiba saatnya kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan penjelasan atas usulan keputusan dalam agenda pertama rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Oh gitu. Identitas dulu ya Pak gitu, soalnya nanti mau kita mesti bikin apa namanya, rangkuman. Oh kalau gitu dibantu aja. Pertanyaannya boleh dibacakan saja, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Bu, ini nama saya M. Saman, Pak, pemegang saham minoritas. Kami terima kasih atas kinerja daripada direksi dan komisaris sehingga perusahaan ini makin lama makin meningkat gitu, Pak. Dan sebagai pribadi kita pemegang saham publik sudah merasa diuntungkan dalam hal ini. Yang ingin kami tanyakan target pendapatan dan laba untuk tahun 2023, Pak. Saya kira cukup. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Saman. Ya. Pak Saman betul ya. Yang ditanyakan adalah target tahun 2023. Ya. Umumnya di public expose kami menyampaikan angka tersebut, tapi dalam rapat umum pemegang saham ini dapat kami sampaikan juga bahwa mungkin pertama harus dicatat dulu bahwa sektor teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang pesat, sangat pesat dibandingkan sektor lain di tahun 2021 dan 2022 ya. Jadi pertumbuhannya pesat sehingga terdapat banyak kebutuhan laptop dan PC umumnya ya, kalau yang itu terjadi pada saat 2021 dan 2022 karena work from home, terus ada school from home dan semua meeting online gitu ya. Sehingga jadi kebutuhan pembelian itu sudah cukup banyak dibeli ya. Nah, kami memperkirakan di tahun 2023 ini untuk bisnis yang bersifat PC dan notebook itu terjadi penurunan karena memang di global menurun secara sekitar 30% secara global tuh terjadi penurunan ya. Namun Metrodata kan bisnisnya ada distribusi, ada solution and consulting ya. Solution and consulting bertumbuh masih normal sekitar dengan rate sekitar 10% juga itu. Jadi kami berupaya untuk mentargetkan tahun 2023 ini baik pendapatan maupun laba itu 8% Pak Saman ya. Ya, memang tingkatnya lebih rendah dibanding tahun 2022 dan 2021. Tapi ini target yang tidak mudah dicapai, tapi kami mengupayakan. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Bapak pimpinan rapat yang terhormat, bahwa di floor tidak lagi pertanyaan dan sistem tidak ada, maka acara dapat dilanjutkan, Pak. Karena tidak ada pertanyaan lagi, ya, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda rapat yang telah dibicarakan tadi.
sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 87 Undang-Undang PT, setiap keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ya. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dapat kami sampaikan bahwa kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya melalui aplikasi isi.kesei tidak kami berikan lagi kartu suara, mengingat pemberian suara telah diberikan melalui aplikasi isi.kesei tersebut. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju, yakni mungkin protokolernya supaya lebih mudah, diharap dapat mengangkat tangan dan memberikan kertas suaranya kepada petugas rapat. Pimpinan rapat terhormat, di floor tidak ada, cuma di sistem lagi error. Kalau ada pakai data sementara, Pak, Ya, bisa? ya. Ada sedikit kendala kesei yang hadir secara online memberikan suara, tapi lagi error. Atau di floor ini ada yang mau memberikan suara blanko atau abstain? Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Bapak Notaris untuk menyimpulkan mengenai pemungutan suara tersebut. Ya. Maaf pimpinan rapat, tunggu sebentar pimpinan rapat. Jadi nanti waktu laporan bilang dulu aja Pak Radi kalau ini semua adalah angka sebelum final karena sistemnya masih error. Jadi kita laporkan dengan data yang sementara dulu dengan abstain segini kita tujuh Ini udah error. Jadi nanti pertama bilang gini Pak, karena sistem lagi saya lagi error, jadi melaporkan dengan data sementara dengan suara yang masuk sebelum registrasi ditutup, yaitu dengan ini semua. Setelah itu Sementara ya. sementara sebelum Acara registrasi ditutup. ini tadi waktu sebelum acara dimulai sudah ada error Pak ya. Ya errornya waktu di jalan, waktu di tengah Pak. Cuman kan sebelum ditutup kan sudah yang online kan sudah voting. Sebelum ini. Sudah ada votingnya. Tapi yang akses sebenarnya bisa berubah. Oh, Angkanya masih terima. Jadi ini data sementara. Kan perlu udah voting udah menang kan? Iya betul. Ya, jadi nggak masalah. Ya, finalnya aja. Ya jadi cuma ditegasin bahwa ini diambil sebelum registrasi itu aman. Ini salah aku kan? Posisinya udah kolom dan yang setuju udah lebih besar. Jadi apapun
memang sistemnya lagi error dan ini Sebelum registrasi ya. ya, ini adalah data sebelum registrasi ditutup. Pimpinan rapat yang terhormat, bahwa sementara ini sebelum registrasi ditutup, sistem lagi error. Jadi ini adalah untuk pemungutan suara sementara sebelum registrasi ditutup. Pimpinan rapat terhormat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham, setelah diadakan penghitungan suara dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas sebagai berikut. Jumlah suara yang hadir sebanyak 10.438.838.055 suara. Suara blanko atau abstain adalah 7.099.800 suara. Suara tidak setuju adalah 10.000 atau 0,0000958%. Suara setuju adalah 10.431.728.255 suara. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 99,99% dari atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat. Demikian pimpinan rapat terhormat. Ya, terima kasih Bapak Notaris. Sehubungan dengan ada sedikit kendala, namun kita tadi sudah menyaksikan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Kita memasuki agenda kedua. Ya. Berkaitan dengan agenda kedua rapat ini, diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut karena sudah dijelaskan mengenai labanya. Ya. A. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar 580 miliar 496 juta 24.081 rupiah. B. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022 untuk digunakan sebagai berikut. Sebesar 178 miliar 14.826.483 rupiah yang merupakan 30,67% dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai, ya, cash dividend yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan sebanyak 12 miliar 276.884.585 saham. Atau masing-masing saham akan menerima 14,5 rupiah yang akan dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham perseroan. Ya. Atas penerimaan dividen tunai ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan. Para pemegang saham dan kuasanya dapat kami sampaikan juga bahwa usulan pembayaran dividen sebesar 14,5 rupiah per lembar saham merupakan apresiasi kepada para pemegang saham di mana nilai dividen tersebut meningkat sebesar 38,09% atau meningkat sebesar 49 miliar 107.538.340 rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 10,5 rupiah per lembar saham. Ya. Adapun peningkatan pembayaran dividen tersebut yang sebesar 38,09% tahun ini dikontribusikan oleh dua hal, yaitu kenaikan laba bersih sebesar 14,07%, yang tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan ada kenaikan laba bersih, tetapi kenaikan dividennya lebih tinggi, 38%. Berarti ada faktor kedua yaitu kenaikan payout ratio. Ya, kenaikan payout ratio menyumbangkan 24,02%. Jadi kalau kita menjumlahkan
kenaikan laba bersih 14,07, ditambahkan kenaikan payout ratio 24,02%, maka kita memperoleh kenaikan dividen itu 38,09%. Ya, sebenarnya payout ratio-nya itu 30, di atas 30%. Ya. Sisanya dari laba bersih itu 402 miliar 481.197.598 rupiah, yang merupakan 69,33% dari laba bersih perseroan dicatat sebagai laba ditahan. Jadi kalau laba ditahan 69,33%, berarti dividennya payout ratio-nya 30,77%. Ya. C. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam agenda rapat ini. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Apabila ada kendala dalam menulis, kami mencoba untuk membantu mengidentifikasi nama pemegang saham, namun pertanyaan dapat dilontarkan secara verbal. Terima kasih. Pimpinan rapat yang terhormat, bahwa di floor tidak ada dan di sistem karena error tidak ada, maka acara rapat dapat dilanjutkan. Pimpinan rapat yang terhormat. Karena tidak ada pertanyaan, juga mempertimbangkan sistem error yang tadi, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda kedua rapat yang telah dibicarakan tadi. Kami harapkan kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Untuk mudahnya secara protokoler kami akan membacakan, bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan. Dan juga di floor sekaligus kami bagi yang ingin memberikan suara blanko atau abstain, ya mungkin tidak ingin dividen juga kali ya, dapat mengangkat tangan juga. Pimpinan rapat terhormat, bahwa di floor tidak ada, di sistem ada. Jadi hasil pemungutan suara sebelum register ditutup, maka jumlah suara yang hadir sebanyak 10.438.838.055, suara tidak setuju 10.000, suara abstain 108.200, suara setuju 10.438.719.855. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 99,99042 atau lebih persen atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat. Demikian pimpinan rapat terhormat. Ya, terima kasih Bapak Notaris, sesuai dengan laporan Bapak Notaris dan juga mempertimbangkan adanya kendala error yang tadi ya. Dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Kita memasuki agenda ketiga. Ya. Bapak dan Ibu para pemegang saham, serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan agenda ketiga rapat ini, yaitu penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit untuk tahun buku 2023.
Bapak, Ibu, dan para pemegang saham serta kuasanya serta para undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berterima kasih atas hasil kerja dari kantor akuntan publik Tanudireja, Wibisana, Rintis, dan rekan yang tergabung dalam PricewaterhouseCoopers yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Ya. Juga dihadiri oleh salah satu partnernya, Pak Steven Tanggara. Terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pada pasal 36A ayat 1 POJK 10, POJK 04 2017, penunjukan kantor akuntan publik wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Ya. Selanjutnya berdasarkan pasal 13 ayat 4 POJK 13 garis miring POJK 03 garis miring 2017 bahwa usulan penunjukan kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Bahwa Perseroan telah menerima surat usulan Dewan Komisaris tentang usulan penunjukan kantor akuntan publik, di mana di dalam surat usulan tersebut telah memuat rekomendasi dari Komite Audit. Berkaitan dengan agenda ketiga rapat ini diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudireja, Wibisana, Rintis, dan rekan yang tergabung dalam PricewaterhouseCoopers, ya, jadi kita menunjuk kembali, beserta penerus atau penggantinya untuk melakukan audit tahun buku 2023. B. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk yang pertama, menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Tanudireja, Wibisana, Rintis, dan rekan PricewaterhouseCoopers, serta penggantinya apabila diperlukan, ya, untuk melakukan audit tahun buku 2023. Yang kedua, menunjuk kantor akuntan publik dan atau akuntan publik pengganti maupun memberhentikan kantor akuntan publik dan atau akuntan publik yang telah ditunjuk bila mana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia. Ya. Kantor akuntan publik dan atau akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya dalam melakukan audit tahun buku 2023. Ya. Ini sebagai backup lah. Gitu. Yang C, menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Nah, kini tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan penjelasan dan usulan keputusan dalam agenda rapat ini. Nah, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan termasuk teknik yang tadi sudah kami sampaikan. Bapak pimpinan rapat yang terhormat, bahwa di floor dan di sistem tidak ada, maka dapat dilanjutkan pimpinan rapat yang terhormat. Ya, semuanya yakin kepada PwC nih, ya. Karena tidak ada pertanyaan, ya. Jadi kalau nanyanya ke PwC, nanya ke PwC. Gitu. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda ketiga rapat yang telah dibicarakan tadi. Ya. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju, diharap dapat mengangkat tangan. Nah, bagi yang ingin memberikan suara abstain atau blanko, diharap juga dapat mengangkat tangan. Di floor tidak ada, kami serahkan kepada Bapak Notaris untuk melihat dari sistem KSE gitu ya. Bapak pimpinan rapat terhormat, bahwa sistem sudah kembali normal, bahwa tadi hasil keputusan tadi yang pertama dan kedua, hasil suaranya adalah sama dengan registrasi yang sebelum ditutup,
Jadi angkanya sama, Pak. Sekarang pada acara yang ketiga bahwa jumlah suara yang hadir sebanyak 10.438.838.855 suara. Suara tidak setuju adalah 404.733.021 suara. Suara abstain 16.982.655 suara. Suara setuju 10.17.122.379 suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 96,1228154 atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat. Demikian pimpinan rapat terhormat. Terima kasih Bapak Notaris, ya sesuai dengan laporan Bapak Notaris. Dengan ini dinyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Agenda keempat, Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham yang kami hormati. Sekarang kita akan memasuki pembahasan agenda rapat keempat, yaitu penetapan gaji dan tunjangan lain anggota direksi perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi mengenai besaran remunerasi direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan antara lain tolak ukur benchmark pada industri TIK, tugas dan tanggung jawab, serta target kinerja direksi dan Dewan Komisaris. Untuk itu diusulkan kepada rapat memutuskan sebagai berikut. A. Menetapkan dan menyetujui honorarium serta tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar 3.685.500.000 per tahun bruto untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. B. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan selaku Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tiba saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut. Kepada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dimohon untuk dapat mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Ya, kita tampung. Terima kasih. Ada, maaf Pak, tolong dicatat Pak, sebentar. Itu tidak sesuai dengan mata ajar. Nanti pertanyaan itu seharusnya tidak berhubungan dengan mata ajar keempat. Kita kembalikan ke pimpinan rapat. Nanti jawab langsung atau di luar nanti. Nanti diinfokan aja Pak. Kita nggak tahu pertanyaannya apa. Nanti tunggu Pak.
Ditanyakan dulu. Tapi dua-duanya ini tidak dihubungi dengan agenda rapat ini. Ini di mana? Ya, dibacakan lagi Pak. Dibacakan nanti ya. Pertanyaannya, Ada pertanyaan dari Reinhard. Reinhard 4.400 lembar saham. Tapi dua-duanya tidak ada hubungan dengan acara rapat. Pimpinan rapat yang terhormat, ini di sistem tidak ada pertanyaan tapi di floor ada. Ini dari Pak Reinhard, 4.400 lembar saham. lembar saham, bahwa pertanyaan ada rasio antara kas atau setara kas dengan utang usaha di tahun 2022 lebih besar dibanding tahun 2021. Mohon dijelaskan apakah itu harus apakah hal ini harus Normal atau normal atau baik. Lalu piutang usaha yang overdraft overdue lebih dari 6 bulan juga lebih tinggi di 2022. Mohon penjelasannya. siap dulu coba. Tapi mau acara berbeda. Maaf pimpinan rapat bahwa ini berbeda dengan Agenda rapat yang sama. agenda rapat, maka diserahkan kepada pimpinan rapat. Demikian pimpinan rapat terhormat. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah Bapak Hadi Santoso, Pemegang pemegang 30.000 saham. Kenapa laba bersih per 31 Desember 2022 yang masuk yang masuk ke saham pengendali non pengendali lebih besar 286 lebih besar sekali 286 miliar atau lebih kurang 50% dari laba bersih. pertanyaan itu juga tidak sesuai. Dan ini juga tidak sesuai dengan agenda, maka diserahkan kepada pimpinan rapat terhormat. Demikian pimpinan rapat terhormat. Terima kasih. Memang pertanyaannya tidak ada hubungan dengan agenda keempat, tapi kami coba ya untuk mencoba menjelaskan. Kami jelaskan dulu pertanyaan yang kedua ya, mengenai pertanyaan mengenai laba bersih di tahun 2022 terdapat 286 miliar 776 juta kepentingan non pengendali. Begitu pertanyaannya Pak ya. Ya. Jadi gini, secara sistem akuntansi semua perusahaan, anak-anak perusahaan kalau 100% maka tidak ada kepentingan non pengendali. Nah, di dalam struktur korporasi Metrodata terdapat satu yang paling besar, ini yang paling signifikan, adalah anak usaha yang bergerak di bidang distribusi, yaitu PT Sinex Metrodata Indonesia beserta anak-anaknya. Nah, PT Sinex Metrodata Indonesia yang bisnis distribusi itu dimiliki oleh Metrodata Electronics Tbk Holding 50%, dimiliki oleh joint venture partner 50% oleh Sinex Corporation Taiwan. Ya. Nah, sehingga kalau terdapat laba bersih dari Sinex Metrodata Indonesia 100%, maka milik Metrodata adalah 50%. Nah, di dalam laporan akuntansi sesuai sistem yang diaudit oleh Pak Stephen Tanggara ini, penjualannya 100%. Laba kotor 100%. Biaya usaha 100%. Laba usaha 100%. Terus laba sebelum pajak juga 100%. Nah, laba bersihnya ada dua. Ada laba bersih sebelum minoritas 100%. Ada laba bersih sesudah minoritas, ya, dipotong 50% dari labanya dari perusahaan distribusi Sinex Metrodata itu. Nah, 50%-nya itu nilainya 286 miliar. Ya, jadi artinya Metrodata ini sebenarnya secara bisnis yang sama-sama 100% itu menghasilkan laba sebenarnya 875 miliar. Tetapi karena ada
kepemilikan Sinex Corporation Taiwan 50% atas bisnis distribusi anak perusahaan tersebut, maka labanya itu bukan miliknya pemegang saham Metrodata, miliknya Sinex. Nah, itu sebesar 286 miliar. Sehingga bagi pemegang saham sekarang melihatnya dari 875 miliar itu sebenarnya miliknya pemegang saham adalah 588 miliar. Jadi ini bagus gitu, nggak apa-apa. Jadi kira-kira itu jawabannya Pak. Jadi artinya ini sistem akuntansi menghendaki bahwa laba bersih adalah laba yang benar-benar dimiliki oleh holding company Metrodata Electronics Tbk yang siap untuk diatribusikan kepada pemegang saham Metrodata Electronics. Sedangkan yang itu non pengendali. Kira-kira itu Pak. Jadi itu sistem akuntansi gitu. Ya. Dan itu memang wajar sih. Jadi di setiap emiten ada yang anak perusahaannya yang joint venture-nya begitu. Jadi sehingga ada non pengendali. Mau itu di perusahaan telekomunikasi, perusahaan perbankan, Bapak lihat deh laporan keuangan misalkan perbankan bank-bank yang besar itu ada juga karena mereka ada joint venture di bidang asuransi, joint venture di bidang leasing, ada kepentingan non pengendali, ada sebagian besar dimiliki oleh joint venture partner itu, makanya ada judulnya namanya kepentingan non pengendali. Ya demikian, terima kasih Pak. Ya. Menjawab Pak pertanyaannya Pak? Ya. Nah pertanyaan yang pertama ini sedikit rasionya agak tidak begitu sering ditanyakan. Coba pertanyaannya boleh ini nggak sih kertasnya? Kalau nggak salah ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah rasio antara kas dan setara kas dengan hutang usaha, accounts payable ya, maksudnya itu ya. Pertanyaannya adalah, mohon dijelaskan apakah hal ini normal atau baik. Tapi sebelum menyatakan itu saya hitung dulu bahwa biar sama-sama kita mengikuti, kas dan setara kas tahun 2022 itu 1 triliun 383 miliar 372 dibagi dengan hutang usaha 2 triliun 59 411 itu sama dengan 67%, ya kira-kira itu. Nah pertanyaannya lebih besar dibanding tahun 2021, ya. Apakah itu baik atau normal? Sebenarnya biasanya di dalam ilmu manajemen keuangan, ya biasanya semua rasio boleh saja dibuat, ya. Tapi umumnya itu rasionya biasanya itu current ratio, aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ya kenapa? Karena kas itu kan terdiri dari aktiva lancar yang menjadi cash. Ya, jadi dari inventory dijual menjadi accounts receivable. Setelah accounts receivable ditagih menjadi cash. Sehingga layaklah disebut aktiva lancar, dijumlahkan semuanya untuk membiayai semua hutang lancar. Hutang lancar tidak hanya hutang usaha, ada hutang kepada pajak, ada hutang kepada bank jangka pendek, ada hutang kepada supplier dan hutang kepada karyawan. Ya, jadi semua hutang lancar itu harus dibiayai oleh aktiva lancar. Nah kalau di sini kami melihat ini untuk supaya pemegang saham dapat mengikuti, aktiva lancar tahun 2022 itu 7,8 triliun. Sedangkan hutang lancar itu 4 triliun. Berarti aktiva lancarnya lebih besar dari hutang lancar. Berarti perusahaannya liquid. Itu dulu ya. Nah, kedua, cash terhadap hutang usaha itu angkanya lebih besar, sebenarnya terjadi kenaikan yang lebih baik sebenarnya kalau ditanya itu. Jadi kalau ditanya 2021 lebih rendah, 2022 lebih tinggi, sebenarnya lebih baik. Tapi rasio itu tidak begitu terlalu tepat sebenarnya. Jadi tidak masalah. Jadi kalau ditanya apakah baik, tidak ada masalah itu, ya kan. Nah, sebenarnya ada satu rasio lagi yang lebih cocok dihitung adalah namanya asset test ratio atau quick ratio.
Jadi kita membandingkan jumlah cash terhadap jumlah hutang lancar gitu. Tetapi yang paling tepat adalah sebenarnya kalau saya bilang itu current ratio. Karena semua aktiva lancar itu suatu saat akan menjadi uang. Karena aktiva lancar kita sudah dinyatakan dengan nilai yang wajar. Yaitu ada piutang usaha 2,4 triliun, ada persediaan 3,1 triliun. Nah persediaan itu sudah dinyatakan dengan nilai yang wajar. Sudah dilakukan write down atas misalkan provisi-provisi tertentu. Nah persediaan kita ini umurnya tidak sampai 60 hari. Dan accounts receivable-nya juga menjadi angka yang lumayan wajar juga karena 2,4 triliun terhadap revenue sebesar 20,9 triliun. Dapat dikatakan sebenarnya pertanyaan Pak Reinhardt ini mengarah kepada pertanyaan tentang likuiditas perusahaan. Ya. Kalau gitu, nah likuiditas kalau bisa dilihat bahwa hari ini malah di akhir tahun 2022 kita tidak membukukan adanya hutang bank. Berarti artinya semua kegiatan usaha kita dari working capital kita yaitu current asset yaitu dari inventory, AR dan cash dapat membiayai seluruh aktiva hutang lancar maupun hutang jangka panjang sendiri. Walaupun sebenarnya secara bisnis tidak perlu, tidak wajib bahwa perusahaan tidak mempunyai hutang itu sebenarnya katanya kurang baik. Ya kan sebenarnya kita ada fasilitas bank pada akhir tahun karena liquid nol saldonya. Ya. Jadi itu pertanyaan pertama ya Pak Reinhardt. Tapi terima kasih pertanyaannya nggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan kedua. Lalu piutang usaha yang overdue lebih dari 6 bulan juga lebih tinggi di 2022. Mohon penjelasannya. Itu di catatan berapa? Jadi kalau kita pertanyaan kedua adalah piutang usaha yang overdue lebih dari 6 bulan. Jadi sebenarnya piutang usahanya dari 2,2 triliun naik ke menjadi 2,4 triliun ya. Tapi revenue-nya juga dari 18,5 triliun naik ke 20,9 triliun. Nah, tetapi ada bagian dari yang lebih dari 6 bulan itu dari 27 miliar naik ke 43 miliar. Nah, angkanya itu kalau kita lihat 43 miliar terhadap 2 triliun seluruh piutang, itu 1,76% ya. 0,176% ya. Tapi istilahnya apakah mohon penjelasannya umumnya karena kontrak-kontrak yang ada di pelanggan korporasi ya. Jadi sebenarnya ini kenaikannya tidak terlalu signifikan, jadi normal-normal saja. Ya. Dan semua piutang kita juga kita menghitung semua provisi sesuai dengan standar yang kita hitung. Jadi semua ada provisi bad debt-nya gitu. Ya. Sesuai PSAK. Ya. Tapi terima kasih Pak Reinhardt mengenai dividen Bapak, mengenai dividen, semuanya sudah ya, cuma ini aja ya, kalau dividen Bapak nggak ada pertanyaan ya terima kasih ya gitu. Oke. Karena tapi nggak apa-apa, jadi teman-teman walaupun agendanya tentang remunerasi, ya mungkin beliau kelewat tadi di agenda pertama, ditanyakan, ya coba kita jawab, ya begitu ya Pak Irfan. Jadi rasio-rasio yang tadi saya jelaskan mungkin yang lebih umum, rasio lancar mungkin lebih cocok gitu ya, tapi rasio dia hebat, canggih-canggih rasio kecil dia. Karena tidak ada pertanyaan lagi ya, selanjutnya kami akan usulkan untuk mengambil keputusan rapat sebagaimana diusulkan sebelumnya. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. Bagi yang tidak setuju diharap dapat mengangkat tangan. Karena tidak ada, bagi yang ingin mengeluarkan suara abstain atau blanko juga dapat mengangkat tangan.
Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham sekalian, setelah diadakan perhitungan dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Yang hadir. Jumlah suara yang hadir adalah sebanyak 10.438.838.055 suara. Suara tidak setuju adalah 166.441.730 suara. Suara abstain adalah 9.990.355 suara. Suara setuju adalah 10.262.405.970 suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap merupakan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang merupakan suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 98,40551% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda rapat. Demikian pimpinan rapat terhormat. Terima kasih Bapak Notaris, ya, sesuai dengan laporan Bapak Notaris. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dinyatakan rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan selesainya pembahasan agenda yang terakhir, ya, dan karena tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan kecuali yang tadi juga sudah ditanyakan mengenai rasio tentang informasi keuangan dalam agenda yang keempat yang tapi tetap juga sudah dijawab dengan coba sebaik-baiknya gitu ya. Kami ingin menyerahkan kembali jalan acaranya rapat ini kepada Pak Ben Aristarkus Widiatmojo selaku pimpinan rapat untuk meneruskan. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Susanto. Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini, kami dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya dengan ini kami menyatakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Metro Data Electronics Tbk ditutup pada pukul 11.34 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham PT Metro Data Electronics Tbk yang kami hormati. Dengan demikian, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Metro Data Electronics Tbk telah selesai. Kami ucapkan terima kasih.